Oke, jadi hari ini gue bakal jelasin tentang salah satu problem di LeetCode, yaitu wildcard matching. Nah, jadi di problem ini kita diberikan dua buah input, yaitu string dan pattern. Nah, tugas kita adalah mengecek apakah string dan pattern ini match atau enggak. Nah, untuk patternnya itu kita harus support beberapa karakter, yaitu tanda tanya dan bintang. Nah, tanda tanya ini artinya apa? Ya, artinya dia ini bisa match dengan satu karakter apapun. Gitu. Kalau bintang, dia ini match dengan karakter apapun sebanyak apapun, termasuk string kosong gitu ya. Nah, kita lihat contoh yang dikasih di soalnya. Contoh yang pertama itu stringnya ada AA dan patternnya A. Nah, di sini udah jelas ya, dia ini nggak match karena dia ini adalah string yang berbeda gitu. Nah, untuk contoh kedua, AA dan bintang. Nah, walaupun stringnya beda juga, cuma karena patternnya itu bintang, nah ini dia jadi match gitu. Karena bintang itu kan match dengan karakter apapun dan jumlahnya berapapun gitu. Kalau ini karakternya A, jumlahnya 2 gitu. Misalkan stringnya AB pun dia akan match juga gitu ya. Jadi nggak harus sama lah. Contoh yang ketiga ada CB dan tanda tanya A. Ini nggak match karena kalau kita lihat di karakter pertama memang match ya, karena dia tanda tanya. Cuma di karakter keduanya dia berbeda, jadi ini contoh yang nggak match gitu. Oke, sekarang gimana cara kita nyelesain problem ini? Oke, nah caranya itu gini. Misalkan kita punya string ya, ABC gitu. Ini contoh aja. Patternnya ada ABC juga misalkan. Nah, kita cukup ngecek tiap karakter yang ada di string dan patternnya gitu. Jadi misalnya kita punya dua buah indeks. Indeks yang pertama itu dia menunjuk ke string, satunya ke pattern gitu. Nah, kita cukup cek apakah value-nya sama atau enggak. Nah, sekarang kita cek kan. Untuk indeks yang pertama value-nya A, indeks yang kedua A juga sama kan. Jadi kita cek nah, kita cek ke sebelahnya nih, indeksnya bergeser. Nah, dia cek lagi sama lagi, dia bergeser lagi. Karena sama lagi, geser lagi. Nah, dua-duanya udah habis kan. Ya udah, ini contoh yang match gitu. Nah, gimana kalau misalkan kayak gini, patternnya ABD, stringnya ABC. Nah, saat di indeks pertama di C dan indeks kedua di D, ini kan beda nih. Nah, berarti ini nggak match karena beda gitu. Nah, tapi gimana kalau misalkan AB tanda tanya? Nah, ini beda juga sebenarnya, cuma tanda tanya itu kan match dengan satu karakter apapun yang tadi di soalnya. Nah, ini akan jadi match lalu. Nah, kita next lagi. Udah habis gitu kan. Nah, terus tapi gimana misalkan ini contohnya diganti lagi ya. Jangan AB tanda tanya. Boleh sih AB tanda tanya. AB tanda tanya A gitu ya. Nah, saat indeks pertama di C dan indeks kedua di tanda tanya, ini kan sama nih, match. Nah, terus digeser lagi sekali. Si stringnya ini udah habis gitu ya. Sedangkan si P-nya ini masih ada. Nah, kalau kondisinya gini, stringnya habis duluan. Nah, berarti ini gak match ya.
berarti ini pasti ini nggak match, kecuali sisa kelebihannya itu adalah bintang. Nah kalau misalkan kayak gini, dia akan dianggap match gitu, karena bintang kan bisa match dengan karakter apapun dan jumlah berapapun kan, termasuk 0 gitu. Itu jadi kalau misalkan indeks kedua ini lebihnya bintang semua, ya dia tetap match gitu. Kecuali ada satu karakter yang bukan bintang, misalnya kayak gini. Nah ini berarti nggak match gitu. Nah terus gimana kalau misalnya kebalik nih? Nanti ntar dulu deh. Ya kayak gini, contoh yang pertama kayak gini. Terus contoh lagi itu yang ribet, kalau misalkan di patternnya itu ada bintang. Nah stringnya itu ya kita bikin ABC juga lah ya, ABC juga. Patternnya kita bikin gini, A bintang C gini. Nah caranya sama, kita ikutin step-step yang kayak sebelumnya. Kita cek indeks pertama dan indeks kedua sama kan, sama-sama A gitu, yaudah kita next. Nah sekarang ini B dan bintang. Bintang ini kan tadi match dengan karakter apapun kan. Nah ini sebenarnya ya match juga sih, jadi kita next sama kita next lagi gini. Nah terus gimana kalau misalkan contohnya seperti ini ya. A bintang doang. Ya kita simulasikan lagi aja. Ya indeks pertama dan keduanya sama, kita next. Nah bintang sama lagi kan, maksudnya match lah sama bintang. Nah indeks pertama kita geser, indeks kedua itu jangan kita geser, karena kalau kita geser ya ini udah habis, ini masih ada C, jadi gak match gitu kan, bintangnya terus tetap di sini. Nah baru saat ini geser sampai habis, ini juga digeser gitu. Nah jadi dari dua contoh ini kita bisa lihat bintang itu ada beberapa kemungkinan. Jadi bisa kita langsung geser kayak contoh yang pertama, bisa juga ini kayak contoh yang kedua nggak langsung digeser. Nah kenapa? Karena contoh yang pertama kita mau bintang ini match sama karakter B doang. Kalau contoh yang kedua kita mau dia match sama B dan C gitu. Kalau misalnya kita geser langsung, dia akan match sama B doang. Nah jadi ada dua kemungkinan ya. Sebenarnya ada satu lagi sih. Yaudah ini kita copy lagi contohnya. A bintang C, A bintang BC gitu ya. Nah ini kan kita udah tahu lah ya, kita mau bintang ini nggak match sama apa-apa gitu. Ya kita coba step by step kayak yang sebelumnya. Indeks pertama dan kedua sama kan, kita geser. Ntar ini kita geser. Sekarang B dan bintang. Nah untuk bintangnya ini kita mau dia match dengan 0 karakter kan, udah kita langsung geser aja, langsung geser. Nah terus kita bandingin nih, ini geser, ini nggak perlu. Nah terus kita bandingin B sama B sama kan, ya udah kita geser lagi, sama lagi, ya udah geser lagi, ya kelar gitu. Jadi dari tiga contoh ini kita tahu bintang itu punya 3 kemungkinan. Salah satu kemungkinannya match, kita return true gitu, berarti
ya match itu. Selama ada satu kondisi yang match ya udah dia match. Nah pertanyaannya, kita tahu dari mana bintang itu harus match dengan satu karakter atau dengan banyak karakter atau nol karakter? Case mana yang harus kita pakai? Ya yang mana yang harus kita pakai gitu? Jawabannya ya kita cobain aja tiga-tiganya. Kita cobain tiga-tiganya, saat ada salah satu yang match, nah berarti kita tahu itu resultnya akan match gitu. Oke, sekarang kita masuk ke codingannya. Nah buat codingannya ini gue bakal pakai Golang ya. Golang, terus ngodingnya juga nggak di editor di LeetCode-nya, tapi pakai VS Code aja biar lebih enak gitu. Nah ini kita bikin fungsi baru aja nih, function solve. Isinya apa? Sama ada string dan pattern, sama ada satu lagi index X dan index P, karena tadi kan kita butuh dua buah indeks kan ya gitu. Nah ini kita return aja solve S P, indeksnya dua-duanya 0. Nah jadi pertama itu kita ngapain, kita cek aja nih, kita cek karakternya. XP ini kita namain aja S1 dan P1 gitu ya. Ya. Nah pertama kita cek nih, kalau misalkan S1 dan P1 nya sama, atau P1 nya adalah tanda tanya gitu. Jadi misalkan beda tapi dianya tanda tanya, ya dia akan match juga kan ya. Nah kalau misalkan value nya sama, nah kita cek lagi nih, SP index X plus 1 index P plus 2, plus 1 juga sih. Nah indeks S nya itu kita geser sekali, indeks P nya kita geser sekali juga ya, kita plus 1 maksudnya. Kalau misalkan returnnya true, ya udah kita return true gitu. Nah terus gimana kalau misalkan P1 nya itu adalah bintang? Nah kalau misalkan P1 nya bintang, tadi kan ada kemungkinan ya, kalau ada 3 kemungkinan kalau dia bintang. Nah yang pertama itu kita lihat lagi. Yang pertama, dua-duanya digeser satu kali gitu. Terus oke, ini kita kasih kurung aja nih. Tadi gimana ya, S nya yang digeser sekali, P nya tetap gitu ya. Terus P nya doang yang digeser. Gini. Nah kalau misalkan kondisinya kayak gini, ya return true lagi, sisanya return false ya gitu. Oke. Harusnya gini aja. Ini biar lebih rapi, kasih enter dah. Ya. Nah terus kita cek nih di sini, gimana kalau misalkan udah habis ya indeksnya. Kalau misalkan indeksnya habis, misalkan indeks P nya itu sama dengan panjang jumlah karakter P, berarti ini kan udah habis nih. Nah kita cek aja
Kalau P-nya habis berarti dia akan true kalau misalkan S-nya juga habis. Ya kalau indeks S-nya itu sama kayak panjang string S, nah dia akan return true. Tapi kalau enggak, ya returnnya false. Gitu. Nah, terus gimana kalau misalkan indeks S-nya udah habis? Tadi kan kita lihat kalau S-nya nggak habis, kita perlu cek sisa dari P-nya itu bintang semua atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nemu yang bukan bintang, returnnya false gitu. Jadi kita looping aja nih, kita looping aja dari indeks P sampai jumlah karakter P-nya. Kalau misalnya kita nemu yang bukan bintang, ya kita return false aja gitu sih. Ya harusnya gini doang sih. Ya kita coba submit dulu ya. Oke. Oke. Harusnya sih gini aja udah bener. Cuma sebenarnya ini masih ada hal yang bisa kita improve, kita optimize lagi sebenarnya. Oke, ini kita coba ya. Kita coba aja asal-asalan gitu. Bintang. Nah, terus kita print lagi nih. Kita coba print aja hasilnya gimana gitu kan. Ini doang ya. Ini deh. Nah, munculnya banyak nih. Dan kalau kita cek oke, ketemu nih. Contohnya ada dia kepanggil 91 kan ya. Indeks S-nya itu 9, indeks P-nya 1. Nah, kalau kita cek lagi di bawahnya, ini dia manggil lagi nih hal yang sama. Nah, sebenarnya hal-hal yang ini bisa kita improve nih. Jadi kalau misalkan indeks S dan P-nya itu sama, kita nggak perlu jalanin fungsinya lagi gitu. Jadi kita cukup simpan aja ke sebuah map lah ya. Kita simpan ke sebuah map, lalu kalau misalkan indeks S dan P yang sama muncul lagi, nah kita nggak perlu jalanin fungsi ini, langsung return hasilnya aja yang di map gitu. Catch ini bikin aja nama variabelnya catch gitu ya. Map key-nya string, value-nya bool gitu. Nanti di isMatch ini kita init lagi, atau jangan deh, kita bikinnya di sini aja di parameter gitu ya. Kita bikinnya di parameter. Nah, terus kita kasih lagi. Nah, kayak gini. Oke, jadi kita bikin aja key-nya itu kayak gimana.
key-nya itu adalah kombinasi dari indeks S dan P ya. Kita bisa bikin kayak gini. %D des %D. Gini. Nah, terus kita bisa cek nih. If file catch key. Oke. Jadi kalau misalkan key-nya ada di dalam catch-nya, kita langsung return file gitu ya. Kalau misalkan nggak ada, ya udah dia akan jalanin fungsi ini. Nah, terus kita mau sebelum dia nge-return true atau false ya di fungsi ini, kita tampung dulu ke catch gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya kita bikin aja sebuah variable result. Nah, terus sebelum kita return, kita assign resultnya gitu ya. Resultnya true. Gini. Nih, ya udah. Nah, terus kita bikin defer catch key result. Oke. Nah, dengan begini hasilnya bakal lebih optimal ya. Nah, untuk buktinya kita bikin aja variable gitu ya, variable count. Nah, setiap panggil fungsi solve ini, countnya di plus gitu. Ya udah. Terus kita coba print, countnya ada berapa? Kepanggil 48 kali. Nah, kalau misalkan ini kita hapus, ini kita hapus, nah dia kepanggil 50 kali. Ya ini sih kalau contohnya begini ya nggak signifikan sih ya. Cuma kalau stringnya panjang ya bisa lumayan membantu gitu. Nah, coba kita submit dulu aja. Ini dengan versi yang belum optimal gitu ya. Kita coba submit. Harusnya sih bakal time limit ya. Oh, error. Oke. Oke, ini error saat stringnya kosong. Kalau stringnya kosong harusnya masuk ke sini kan ya. Dan S-nya kosong. Menarik. Ya coba kita pakai contoh ini. Nol. Oh iya, ini kurang ya. Kalau misalkan kalau misalkan resultnya nggak ketemu nih, bentar, ini kan kalau misalkan indeks S-nya ini udah habis nih, udah sama kayak jumlah karakter S. Nah, berarti kan nanti dia cek nih di karakter P-nya, start dari indeks P ada bintang atau enggak, ada yang bukan bintang enggak. Kalau ada yang bintang, dia return false.
kalau ada yang bukan bintang return false, tapi kalau nggak ada langsung return true, result sama dengan true gini gitu. Oke, harusnya udah bener nih. Kita coba submit lagi. Nah, ini bakal time limit nih. Time limit. Nah, kita coba jalanin di fungsi di lokal aja lah ya. Nah, kita coba hitung countnya berapa. Ya lumayan lama ya, pantesan aja time limit. Jadwal ini kelamaan. Kita coba kalau misalkan kita pakai ini nih, kita pakai catch yang tadi ya. Nah, cepet nih, 817 gitu. Kalau tadi ya jumlahnya berapa nggak tahu ya, karena kelamaan gitu. Yaudah, ini coba kita uncomment. Nah, nanti hasilnya gimana. Nah, accepted ya kalau misalkan kita pakai catch ini.